Jangan pernah bercita-cita untuk saya dihormati, dibanggakan, dicium tangan dan kakinya, sampai masya Allah diminum ludah dan sebagainya. Jangan, ya. Itu caranya menuntut ilmu. Garis bawahi itu ta'limul muta'allim, baru menjadi al-ulama warathatul anbiya. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-ulama warathatul anbiya, lanna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma al-haditha. Berkata Rasulullah SAW, al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Seolah-olah keluarga nabi ya para ulama, anak cucunya para nabi ya para ulama. Kenapa? Yang mewarisi harta orang tua anak. Sekarang Rasulullah, para nabi punya harta benda ditinggalkan. Apa? Ilmu. Siapa yang mewarisi? Ulama. Maka ulama adalah anak-anaknya para nabi dan para rasul. Itu. Karena mewarisi ilmunya. Yang biasa mewarisi orang tuanya ya anak-anaknya, iya kan? Di sini al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Lianna al-anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para nabi dan rasul, sungguhnya para nabi itu tidak mewarisi, artinya tidak meninggalkan harta warisan berupa emas permata, dinar dan dirham, bukan. Wa innama warathul ilma, sesungguhnya para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Pernah suatu hari Sayyidina Abu Hurairah masuk pasar. Wahai orang pasar, cepat kembali ke masjid. Ada apa? Warisan Rasulullah sedang dibagi. Itu di pasar ngomongnya. No, masuk pasar bikin pengumuman, wahai yang ada di pasar, tolong kembali ke masjid, warisan Nabi sedang dibagi. Semuanya masya Allah sibuk, mau lari ke masjid. Datang-datang di masjid, orang sedang belajar, buka Quran, muzakarah. Tanya Abu Hurairah, mana katanya harta warisan Rasulullah dibagi-bagi? Mana dia? Anda bohong ini. Saya enggak bohong, ini lagi dibagi-bagi. Apa? Al-ulama warathatul anbiya, lianna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, walakin warathul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, yang diwariskan ilmu. Ini maksud saya, ilmu. Ilmu. Kembali ke pasar, kirain apa? Warisan ilmu itu. Kenapa? Karena sibuk di pasar. Wa qala alaihi salatu wassalam, la hasada illa fitnataini. Berkata Rasulullah SAW, tidak boleh dengki, tidak boleh iri, kecuali pada dua sesuatu. Dengki itu haram, iri itu haram, dosa besar, kecuali pada dua hal. Boleh kita iri, boleh kita dengki kepada dua hal. Itu yang disebut dengan nama ghibthah, hasad yang baik. Itu kepingin seperti dia tanpa mengharapkan orang lain itu menjadi menderita atau hancur. Itu ghibthah namanya. Kalau dengki yang tercela, kepingin menghancurkan orang lain. Dengki, nggak pingin melihat orang berhasil. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, la hasada illa bithnataini, tidak boleh dengki kecuali pada dua hal. Apa yang ambil ini? Pertama, rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha ana al-laili wa ana an-nahar. Pertama, seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah, dia berhukum dengan ilmunya, mengajarkan orang lain siang dan malam. Itu boleh kita iri padanya. Diberikan ilmu oleh Allah, lalu ilmunya diamalkan, diajarkan oleh kepada orang lain pagi, siang, sore, malam. Kita boleh iri. Kapan saya seperti dia? Tanpa mengharapkan dia menjadi hancur. Kapan saya seperti dia? Kenapa saya nggak bisa? Boleh dengki sama orang tersebut. Ghibthah namanya. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar.
seseorang yang diberikan harta, lalu hartanya diinfakkan pagi, siang, sore, malam, bangun itu, bangun ini, serahkan untuk anak yatim, fakir, miskin, tiap pagi, siang, sore, malam, itu yang dilakukan, iri padanya boleh. Kapan saya kaya supaya saya seperti dia? Kapan saya seperti dia? Kapan saya kaya supaya saya bisa berinfak pagi, siang, sore, malam? Boleh. Apa namanya? Hasad kepada orang tersebut. Tapi hasad dalam artian ghibthah yang baik, tanpa mengharapkan orang tersebut menjadi miskin. Itu. Selain itu, hasad haram, dengki haram, talonate nggak boleh pada apapun kecuali yang dua ini. Tidak boleh dengki, iri, talonate kecuali pada yang dua ini. Pada seseorang yang diberikan ilmu, lalu dengan ilmunya dia amalkan, lalu dia ajarkan ke orang lain, pagi, siang, sore, malam, silakan dengki padanya, artinya kepingin seperti dia tanpa mengharapkan dia itu mati, hancur dan sebagainya. Yang kedua, pada seseorang yang diberikan harta benda, lalu dia infakkan harta bendanya pagi, siang, sore, malam, bantu fakir, miskin, anak yatim, bangun musola, masjid, madrasah, terus diinfakkan untuk agama, dengki sama dia, saya kepingin seperti dia, tanpa mengharapkan dia menjadi hancur. Itu namanya ghibthah namanya itu.